Dalam tema distance vector dynamic routing, kita akan awali dengan fundamental cara kerja dari distance vectornya sendiri. Kalian bisa lihat di layar bahwa ada dua router di sini, yaitu router 1 dan router 2, di mana routing table router 1 dan router 2 masih saat ini kosong. Ya. Dan kita lihat, kalau sebuah router menerima informasi, dia nanti akan mengolahnya. Dan kondisi awal diawali dengan tiap-tiap router mengolah informasi dari jaringan yang dimilikinya sendiri, jaringan yang terhubung dengan router itu sendiri, kemudian disusun menjadi sebuah update yang dikirimkan ke tetangganya. Jadi ini ceritanya router 1 mengirimkan update ke router 2. Diterima oleh router 2 melalui sebuah proses di sini, lalu istilahnya dihitung-hitung gitu ya, mana yang akan saya pakai, apa yang akan saya gunakan, yang kemudian nanti ditambahkan ke dalam routing table dari router 2. Oke. Nah, sebaliknya nanti router 2 juga akan mengirimkan update-nya yang kemudian akan diterima oleh router 1. Sehingga nanti router 1 dan router 2 sama-sama membangun routing table-nya berdasarkan informasi yang dimilikinya sendiri dan informasi yang diterima dari rekan-rekannya. Gitu konsep kerja dari routing distance vector. Nah, mari kita lihat sedikit lebih detail lagi dalam kondisi 3 router seperti pada layar. Router 1, router 2, dan router 3 dalam struktur topologi rantai. Setiap router ini menggunakan routing protokol RIP versi 2, dan ini diceritakan bagaimana cara kerjanya saat mereka semua dinyalakan dari kondisi cold start, artinya dari kondisi off, nyala melalui proses booting yang normal. Sesudah proses booting yang normal terjadi, selesai, maka tiap-tiap router akan mencatat saya punya jaringan terhubung langsungnya. Apa? Jadi dari sudut pandang router 1, dia melihat, oh saya punya jaringan 10100 di sisi sebelah kiri, dan saya terhubung dengan jaringan itu melalui Fast Ethernet 00. Inilah yang kemudian akan dicatat di routing table router 1. Bahwa saya punya jaringan 10100 di interface Fast Ethernet 00. Jaraknya adalah 0 hopnya. Kenapa 0? Karena terhubung langsung. Berikutnya, saya punya jaringan 1200 di serial 000. Jaraknya juga 0 karena terhubung langsung. Inilah dua jaringan terhubung langsung dari router 1 yang ada pada routing table router 1 setelah proses bootingnya selesai. Pada router 2 berlaku hal yang sama. Dia mencatat saya punya jaringan terhubung langsung 10200 pada serial 000 dan 10300 pada interface serial 001. Jadi router 2 juga mencatat dua jaringan terhubung langsungnya, masing-masing satu di setiap kakinya. Pada router 3 terlihat dia punya jaringan 10300 dan 10300 dan 10400 pada interface serial 001 dan Fast Ethernet 00-nya. Inilah kondisi awal di mana masing-masing router mencatat jaringan terhubung langsungnya lalu menyimpannya ke dalam routing table-nya masing-masing. Di sini routing protokolnya belum bekerja. Kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah setelah mereka mengetahui jaringan terhubung langsungnya dan mereka mengaktifkan routing protokol yang mereka gunakan, dalam hal ini semuanya RIP versi 2 ya. RIP versi 2 bekerja secara periodik, artinya setiap 30 detik akan dikirim update-nya. Maka router 1 sebagai contoh di sini akan menyiapkan sebuah update. Router 2 akan menyiapkan sebuah update, router 3 akan menyiapkan sebuah update. Untuk masing-masing interface-nya. Jadi karena masing-masing router sekarang punya dua interface, maka update yang disiapkan
yaitu ada yang dikirim ke interface sebelah kiri dan yang satunya lagi ke sebelah kanan. Nah, yang disusun apa? Yang disusun dalam update yang dikirim tiap interface cukup spesifik. Sebagai contoh, kita lihat dulu di router 1. Di router 1, update yang dikirim ke sebelah kiri, update RIP yang dikirim ke sebelah kiri, itu akan berbeda dengan update RIP yang dikirim ke sebelah kanan. Ini yang pertama di sini, dia akan melihat, oh saya punya jaringan 10.1.0.0. 10.1.0.0 ini adalah informasi tentang jaringan kiri. Maka saya akan kirim ke kanan. Disiapkan ke kanan. Sebaliknya, informasi tentang jaringan kanan, 10.2.0.0 akan dikirim ke jaringan kiri. Jadi disilang. Dilanjutkan lagi, pada router 2 dan router 3, polanya sama, disilang. 10.2.0.0 yang punya jaringan kiri dilempar ke kanan, 10.3.0.0 yang punya jaringan kanan dilempar ke kiri. Dan pada router 3 juga demikian, 10.3.0.0 pada jaringan kiri dilempar ke kanan, dan 10.4.0.0 pada jaringan kanan dilempar ke kiri. Itu ya, jadi ini update-nya disiapkan untuk dikirimkan. Sesudah itu, dikirim. Prosesnya di sini saya ulangi, terlihat di layar. Dikirim. Dipertukarkan. Yang lari ke sebelah kiri dari router 1, tidak ada router yang menerima. Jadi sebenarnya terbuang. Yang dikirim ke sebelah kanan dari router 3, juga terbuang. Tidak ada yang menerima. Akan diabaikan. Kalaupun ada end devices di sana akan diabaikan. Nah, sekarang kita lihat apa yang diterima oleh router 1. Router 1 menerima kiriman dari router 2 yang dikirim ke sebelah kiri. Router 2 yang mengirim ke sebelah kiri. Sedangkan router 2 menerima kiriman dari router 1 yang dikirim ke sebelah kanan dan dari router 3 yang dikirim ke sebelah kiri. Jadi, di sini router 2 menerima 2 update. Satu dari update router 1, satu dari update router 3. Dan router 3 menerima update dari sebelah kanan router 2. Oke ya. Oke. Lanjut. Kita lihat. Router 1 kemudian saat melihat update dari router 2, dia menerima informasi, oh ada jaringan 10.3.0.0. 10.3.0.0 saya terima dari router 2 dan saya masukkan ke dalam routing table saya. Saya masukkan ke dalam routing table saya 10.3.0.0, jaraknya 1 hop. Karena dia menerima dari router yang di luar dari dirinya. Informasi ini dari router sebelahnya, jadi hopnya 1. Kemudian, dia terima dari serial 000. Informasi ini diterima dari serial 000 dari router 1. Maka ini yang dimasukkan dalam baris interface-nya. Yang router 2 lakukan juga sama. Saya menerima informasi tentang jaringan 10.1.0.0 karena ada di router dari router 1, maka ini 1 hop masuk ke dalam routing table-nya. Karena saya terima dari serial 000, maka saya masukkan ke interface saya serial 000. Juga demikian 10.4.0.0. Sehingga isi dari routing table 2 bertambah 2 baris. Routing table router 3 bertambah 1 baris informasi dari router 2. 10.2.0.0, hopnya 1, diterima dari serial 001. Sampai di sini, ini masih belum selesai prosesnya. Ini router 1 baru mengetahui keberadaan jaringan terhubung langsung ya router 2, yaitu jaringan 10.3.0.0. Router 2 baru mengetahui keberadaan jaringan terhubung langsung dari router 1, yaitu 10.1.0.0. Dan dari router 3, yaitu 10.4.0.0. Sedangkan router 3 baru mengetahui keberadaan jaringan terhubung langsung router 2, yaitu 10.2.0.0. Router 1 belum mengetahui keberadaan router 4. Router 1 belum mengetahui keberadaan jaringan 10.4. Dan router 3 belum mengetahui keberadaan jaringan 10.1. Proses ini dilanjutkan lagi pada routing update berikutnya.
Pada routing update berikutnya, router 2 yang sudah memiliki informasi paling lengkap akan menyiapkan update lagi, lalu bertukar. Sebenarnya setiap router akan menyiapkan update-nya dan bertukar lagi. Tapi tidak ada yang baru dari informasi baru dari router 1, tidak ada yang baru dari router 3, yang baru justru dari router 2. Karena router 2 sekarang update-nya akan menyertakan informasi yang baru dia pelajari tadi. Yaitu, sebagai berikut. Kita bahas lagi dari router 1 ya. Dari router 1 yang dikirim ke kanan adalah jaringan 10.1.0.0. Sedangkan informasi jaringan 10.2.0.0 dan 10.3.0.0 dikirimnya ke kiri. Karena diterima informasi 10.3.0.0 terima dari serial 000, jangan dikirimkan kembali dari serial 000. Kirimkan ya ke sebelah sisi satunya. Router 2 akan menyiapkan 10.2.0.0 dan 10.1.0.0, yaitu informasi ini dan ini, kepada sisi sebelah kanan. Nih, saya siapkan buat kamu, router 3. Sedangkan informasi 10.3.0.0 dan 10.4.0.0 yang diterima dari serial 001, yaitu yang sisi sebelah kanan, dikirim ke sebelah kiri. Jadi update dari router 2 lebih banyak dibanding langkah yang sebelumnya. Pada router 3 juga masih berlaku yang sebaliknya, 10.3.0.0 dikirim ke sebelah kanan dan 10.4.0.0 dikirim sebelah kiri. Perlu dicatat bahwa update dari router 1 dan router 3 tidak ada yang baru, tapi yang baru itu yang dari router 2, karena sudah mencantumkan informasi yang baru dia pelajari. Sekarang bertukar kembali. Setelah bertukar kembali, informasi yang diterima oleh router 2 tidak ada yang baru, sehingga kita mengabaikan, kita tidak membahas lagi apa yang diterima router 2. Tapi yang diterima oleh router 1 dan router 3 ada yang baru, yaitu informasi tentang jaringan 10.4.0.0 bagi router 1. Oh, 10.4.0.0. Hopnya tadi 1 saat dikirim dari router 2. Ya, perhatikan di sini. Isi update-nya hopnya adalah 1. Tapi karena saya menerimanya dari router 2, maka saya tambahkan lagi 1. Sehingga hopnya menjadi 2. Jaringan 10.4.0.0, hopnya 2. Dan karena saya menerima dari serial 000, maka saya cantumkan serial 000 di routing table saya. Pada router 3 juga berlaku hal yang sama. Jaringan 10.1.0.0 yang hopnya 1 diubah menjadi 2. Ya, ini 1 menjadi 2. Lalu karena diterima dari serial 001 yang ini, maka disimpan di routing table-nya di interface serial 001. Dengan demikian, sekarang router 1, router 2, dan router 3 sudah converge, sudah konvergensi, sudah memiliki informasi yang lengkap tentang seluruh jaringan di topologi tersebut. Dan pada versi 2 dalam kondisi default, itu berarti butuh setidaknya 1 menit. 1 menit lebih sedikit dengan waktu proses. Karena update yang pertama saja tidak dapat membuatnya converge. Update yang kedua baru membuatnya converge. Kalian bisa bayangkan kalau routernya nanti tersusun dengan topologi yang lebih panjang rantainya, atau bahkan lebih kompleks hubungannya, maka waktu konvergensinya lebih lama. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya yang tadi dinilai hop. Nah, nilai hop itu kan ada 0, 1, dan 2. Ya. Apakah kalau misalnya ketika kita ngupdate, itu nilai hop berubah jadi 1, saat kita ngupdate 2 kali baru nilai hop berubah jadi 2? Betul. Jadi begini, nilai hop itu sebenarnya adalah berapa router dari saya hitungannya. Jadi kalau informasi update-nya dibuat dari router itu sendiri, ini saya share screen saya lagi ya. Contoh begini. Jadi kalau informasinya kita anggap dari sudut pandang router 1 nih di sini. Kalau router 1 membuat informasi untuk dikirim ke router 2, dia akan melihat, oh, saya punya jaringan 10.1.0.0, ya. Saya akan kirimkan ini ke sebelah kanan, ke router 2. Oke? Karena ini jaringan kepemilikan saya sendiri, di catatan router 1, itu hopnya 0. Hanya artinya terhubung langsung.
Tapi saat pesan update ini diterima oleh router 2 melihat, oh dari router 1, dari tetangga saya, sebenarnya dia tidak mengetahui itu router 1. Dari tetangga saya menerima sebuah update tentang jaringan 10100. Kata dia, hopnya 0. Oh, berarti terhubung langsung di dia. Karena saya menerima ini dari luar dari jaringan terhubung langsung saya, yaitu saya menerima informasi dari router 1 maksudnya, maka saya tambahkan yang tadinya hopnya 0, ini kan isinya kan 10100 dengan hop 0, saat dikirim ke kanan, yang hop 0-nya ini ditambahkan plus 1. Sehingga catatan dia adalah 1 hop untuk jaringan 10100. Karena saya menerimanya dari interface serial 000 yang ini yang dimasukkan ke dalam interface di routing table. Saat router 2 mengirimkan informasi tentang jaringan 10100 ke sebelah kanannya, saat ini dikirimkan lagi ke sebelah kanannya, router 2 sudah mengirimnya seperti berikut. 10100, hopnya adalah 1. Kirimkan ini ke router 3. Router 3 kemudian saat menerima, dia melihat, oh, saya mendapatkan informasi tentang jaringan 10100. Saya catat 10100 masuk ke sini. Dan karena saya menerimanya dengan angka 1, ini dari router sebelah, berarti jarak dari saya ke router sebelah harus ditambahkan. Ini plus 1 lagi. Jadi naik iteratif satu-satu. Sehingga yang disimpan di routing table-nya router 3 adalah 2. Karena saya menerimanya di interface serial 001, maka saya catat di routing table saya bahwa saya menerima informasi ini dari serial 001. Saya bisa mengirimkan ke jaringan tersebut melalui serial 001. Jadi jawabannya ya, proses penambahan hopnya iteratif. 1 plus 1 plus 1. Selama dia menerima dari tetangganya, ditambahin lagi 1. Nah, bagaimana kalau nanti dia terima informasi jaringan yang sama, tapi dari 2 sumber yang berbeda? Misalnya, saya tambahkan di sini ada sebuah router lagi gitu misalnya ya. Dari sebuah router lagi, dia misalnya ini router 4. Misalnya router 3 menerima lagi informasi dari router 4 bahwa jaringan 10100 juga bisa dikirim melalui router 4. Gitu. Nanti tinggal dibandingkan hopnya. Kalau hopnya lebih kecil, itu yang dimasukkan ke dalam routing table. Karena berarti jaraknya lebih pendek. Kalau hopnya lebih besar, dibuang. Kalau hopnya sama, dalam kasus ini kalau saya tambahkan router 4 seperti ini, maka router 3 akan menerima juga dari router 4 jaringan 10110 yang hopnya 2. Maka dijadikan equal cost load balancing. Dibagi 2. Seperti pada contoh kasus sebelumnya, equal cost load balancing di sesi yang berbeda tadi. Nah, kalau saya tambahkan lagi router 5 di sini, R5, maka beda ceritanya. Router 3 akan menerima update tentang jaringan 10100 dari router 2 dan dari router 5. Tapi hopnya beda. Dari router 2, hopnya adalah 1. Dari router 5, hopnya sudah 2. Saat masuk ke router 3, masing-masing ditambah 1, maka dari router 2, hopnya adalah 2. Dari router 5, hopnya adalah 3. Maka yang dipakai adalah yang hopnya lebih kecil. Itu yang masuk di dalam routing table. Demikian, Tiara. Terjawab pertanyaannya? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya, achieving convergence. Jadi, kita bisa melihat bahwa untuk mencapai sebuah konvergensi, yaitu kondisi di mana semua router sudah memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang keseluruhan jaringan, itu membutuhkan waktu. Semakin kompleks jaringannya, topologinya, semakin lama konvergensinya. Ini nanti ada paket tracer investigating convergence yang akan boleh kalian uji coba, boleh kalian lakukan. Tidak ada penilaian di sini, tapi ini hanya untuk memperhatikan langkah-langkah yang terjadi saat konvergensi dilakukan oleh masing-masing router. Oke.
Itulah tentang cara kerjanya dari RIP dan RIP versi 2 masuk dalam kategori Distance Vector Routing Protocol. Distance Vector Routing Protocol umumnya mengirimkan secara periodic update. RIP versi 2 yang tadi kita bahas itu menggunakan periodic update dan dikirim secara RIP versi 1 mengirim secara broadcast ke alamat IP 255.255.255.255 semua ya. Sedangkan protokol seperti RIP versi 2 dan EIGRP menggunakan alamat multicast. EIGRP sebagai model hybrid juga menerapkan model unicast message untuk tetangga di sebelahnya. Distance vector menggunakan distance vector routing algorithm. Jadi untuk menghitung tadi peningkatan hop dan seterusnya itu algoritmanya disebut algoritma distance vector algorithm. Algoritma ini digunakan untuk melakukan proses berikut. Mekanisme pengiriman dan penerimaan informasi routing, mekanisme menghitung jalur terbaik dan memasangnya di routing table, dan mekanisme mendeteksi perubahan pada jaringan. Pada ilustrasi berikut, ditunjukkan dari router 1 dan router 2 dalam hubungan rantai. Jadi algoritmanya dipakai untuk menyiapkan dan menerima update. Jadi update dikirim, diterima, itu menggunakan algoritma ini. Juga saat diterima, dikalkulasi jalurnya, apakah saya mau pakai atau tidak. Oh, saya tidak punya ini jaringan 172.16.10 nih. Saya tidak punya di routing table saya, maka saya naikkan hopnya 1, kemudian saya pasang. Itu juga kerjaannya distance vector algorithm. Dan kalau terjadi adanya perubahan nanti pada topologi, misalnya ada jalur yang putus, algoritma ini juga akan bertindak, digunakan gitu ya, untuk memberitahukan. Oh, kondisinya misalnya di sini, oh, jalur ini terputus, koneksinya terputus, maka saya kirim update ke sebelah. Temanku, saya terputus hubungannya dengan jaringan 172.16.30. Supaya nanti teman sebelahnya yang menerima itu juga bisa mencabut dari routing table-nya. Jadi itulah 3 garis besar pekerjaan utama dari distance vector algorithm. Ini ada activity yang nanti bisa kalian coba secara teoritis. Lalu ini adalah perbandingan antara RIP versi 1 versus RIP versi 2. Kenyataannya sih di lapangan kita sudah hampir tidak pernah menggunakan RIP versi 1 lagi. Bahkan RIP versi 2 pun sudah tidak dianjurkan lagi. Tapi cara kerja dari RIP versi 2 layak untuk dipelajari karena ini yang menjadi benchmark atau dasar bawah untuk mengetahui cara kerja dari protokol-protokol berikutnya. Kita tidak bisa mempelajari protokol EIGRP atau OSPF tanpa sebelumnya memahami cara kerja RIP dulu. Jadi di sini kita lihat karakteristik RIP versi 1 dan RIP versi 2. RIP versi 1 dan RIP versi 2 sama-sama menggunakan hop count sebagai metrik sederhana dengan hop tertinggi 15, artinya hanya bisa 15 router paling jauh, dan rantainya paling panjang hanya 16 router dari ujung ke ujung. Update forward to address, dikirim update-nya ke alamat. RIP versi 1 adalah broadcast, RIP versi 2 adalah multicast. RIP versi 1 tidak mendukung VLSM, tidak mendukung CIDR, tidak mendukung sumarisasi, dan tidak menggunakan autentikasi. RIP versi 2 mendukungnya. Bagaimana dengan keluarga dari protokol buatan Cisco? Jadi IGRP dan EIGRP adalah dua-duanya buatan Cisco. IGRP dibuat Cisco untuk versi peningkatan dari RIP versi 1, EIGRP dibuat oleh Cisco untuk peningkatan dari RIP versi 2. Kedua-duanya menggunakan composite metric, metrik gabungan yang sebenarnya tidak menghitung hop lagi, tapi menggunakan bandwidth dan delay. Jadi ini sebenarnya metriknya metrik gaya link state, gitu ya. Update forward ke address pada IGRP tetap ke broadcast, EIGRP multicast, dan dukungan VLSM, CIDR, summarization, dan authentication ada di EIGRP. Kapan saya pakai RIP versi 2 dan kapan saya pakai EIGRP? Gunakan RIP versi 2 kalau kalian
melakukan routing pada jaringan yang kecil. Panjangnya tidak lebih dari 16 hop. Sedangkan gunakan EIGRP hanya bila seluruh perangkatnya adalah Cisco. Meskipun sebenarnya Cisco sudah membuat EIGRP menjadi open standar, tapi tidak semua vendor mau menerapkannya di dalam protokolnya. Kalau nanti pada multi vendor, jadi disarankan pakai versi 2, atau kan tadi saya bilang versi 2 sebenarnya juga sudah jadul, kalian ganti ke OSPF. OSPF versi open yang didukung semua.